Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita jumpa lagi pagi ini dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husin bin Hamid Al-Atas, Ustadz Abu Bakar Baraja, Mbah Nur Nuning. Alhamdulillah sudah ada di studio semua. Juga di sini ada Atep Setiabudi dan Kang Algi. Kita menerima tiga kasus. Kasus pertama, anak SMA yang ibunya sulit memilihkan dia kemana. Kemudian ya, yang satu lagi kuliah, satu lagi seorang ibu yang kebingungan, dia datang ke hasilnya anak-anaknya di kamar aja. Ada perbedaan pola didik antara dia dan suaminya. Nanti akan dibahas oleh Ustadz Husin dan Ustadz Abu Bakar Baraja. Salam Ustadz Husin, Ustadz Abu Bakar Baraja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah bertobat ya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Mbak Nuning bisa dibacakan? Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz Husin, Ustadz Abu Bakar dan semua yang berada bersama-sama Psikologi Keluarga. Kasus yang tadi Mas Krisna sebutkan persisnya adalah yang pertama, Ustadz Husin, Ustadz Abu Bakar, saya berkeluarga sudah 20 tahun. Anak satu perempuan yang sekarang mau masuk SMA, tapi saya bingung Ustadz, karena terus terang sekolah sekarang itu sangat-sangat membingungkan kami karena di sekolah banyak sekali anak-anak dengan masalah-masalah terkait dengan HP dan segala macamnya itu. Sementara mau pilih sekolah di mana, kami juga bingung, nggak seperti zaman kita dulu, pergaulannya yang luar biasa dengan permainan HP-nya. Mau di sekolahin di mana ya Ustadz? Bingung saya memilihnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, suami istri yang memiliki anak ingin masuk kuliah yang diinginkan oleh ibunya atau istri saya, yaitu yang praktis yang bisa langsung kerja. Ya kalau saya sih terserah bagaimana anaknya. Perbedaan pendapat ini yang membuat keributan. Anaknya sih tenang-tenang saja. Ibunya maunya yang praktis, yang bisa dapat kerja, apakah akuntansi atau ekonomi bisnis. Sementara anaknya mau seni seperti di IKJ. Memang dia sekarang sedang menunggu mau pilih yang mana. Kalau saya bilang sih biarkan saja dia yang pilih. Tapi yang penting kuliah. Menurut Ustadz bagaimana sebaiknya? Sementara yang ketiga tadi, seorang anak gadis yang hanya di kamar saja, gak mau keluar, gak ngapa-ngapain, apa yang harus dilakukan Ustadz? Itu saja. Mari kita simak apa yang akan bisa mempersuasi kita semua terkait dengan tiga kasus tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi wassama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Walhamdulillah wasyukrulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah
wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini alhamdulillah bersama Ustadz Abu Bakar Baraja, Ustadz Muhammad Krisna, Ibu Hajjah Nur, gitu pula Atep, Algi, dan semua kerabat kerja di studio, semua yang berkontribusi dalam berlangsungnya siaran radio Silaturahim ini, yang berjuang di dalamnya, kepada seluruh para pendengar dan para pencinta radio Rasil, semoga rahmat Allah, keberkahannya Allah curahkan atas kita semua, keluarga kita, anak-anak kita yang kita cintai. Allah ampuni dosa-dosa kita dan bimbing kita untuk selalu istiqamah di atas jalan yang Allah ridhai. Hingga akhir hayat Allah tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga dialog pagi hari ini, jawaban-jawaban yang kita berikan bersama Ustadz Abu Bakar Baraja, jawaban yang dapat memberikan solusi yang tepat, yang sesuai dengan keridhaan Allah, juga sesuai dengan harapan Bapak Ibu, baik bagi anak-anak, bagi keluarga. Karena ini merupakan hal yang betul-betul amat-amat penting yang menyangkut hari depan anak-anak kita, juga hari depan bangsa kita. Hanya Allah yang kuasa untuk menerangi jalan kita dan menunjukkan jalan kita. Kasus pertama kepada ibu yang sedang bingung untuk memasukkan anak perempuannya ke sekolah menengah atas, sekolah SMA. Apalagi ini seorang anak wanita. Memang kita semua memahami bahwa sekolah sekarang di luar tidak lagi mendidik seperti dulu. Hanya memberikan informasi, tapi tidak mendidik akhlak anak-anak kita. Apabila akhlak anak kita rusak, walaupun dia menguasai berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, maka keberadaan dia dan tidak adanya sama, tidak berbeda. Bahkan bukan hanya sama, bisa menjadi ancaman yang menimbulkan kerusakan baik buat dirinya maupun keluarganya di masa akan datang, begitu juga bagi bangsanya. Jangan kita pandang sepele satu urusan kecil. Terkadang hanya sebutir beras bisa menyebabkan timbangan lebih berat dari yang lain. Hanya disebabkan satu orang bisa menyebabkan kemenangan atau kekalahan. Jadi tidak ada yang sepele dalam hidup ini. Nah, ibu sebagai wanita muslimah, anak ibu juga wanita muslimah, dengan sendirinya ibu harus mengarahkan anak ibu ke arah dan tempat yang akan menumbuhkan imannya, ketakwaannya, di samping juga menambahkan wawasan dan ilmunya. Karena dia bukan hanya hidup di dunia selama 60-70 tahun, tapi dia akan berpindah menuju kehidupan akhirat yang kekal, yang bertanggung jawab bukan hanya anak ibu, tapi ibu bertanggung jawab. Maka ibu harus memilihkan buat anak ibu. Kalau bisa ibu bermusyawarah sama anak, berikan masukan, nasihat yang baik, ingatkan bahwa kita hidup bukan hanya untuk kehidupan dunia. Kita juga nggak tahu apakah sampai selesai sekolah kita akan hidup, apakah sampai kita bekerja berumah tangga. Yang penting selalu kita jaga diri kita hingga begitu datang jemputan, kita dijemput dalam keadaan iman dan Islam. Di hadapan ibu ada dua pilihan. Pertama, sekolah boarding untuk wanita. Hidup dalam lingkungan pendidikan yang Islami. Ada beberapa sekolah boarding khusus wanita yang cukup baik. Di daerah Sukabumi sebagai contoh ada sekolah Al-Bayan di daerah Salabintana. Sekolah Al-Bayan di Salabintana ini sekolah yang cukup menarik ya. Udaranya juga cukup sejuk, tidak dingin sekali, tidak pula panas sekali. Kebetulan pengelola sekolah tersebut kita kenal.
Ada juga Al-Bayan yang posisinya di Golpara. Itu juga sekolah wanita. Bisa dilihat melalui Google, ibu bisa berkunjung ke sana. Ada juga sekolah non-boarding. Saya kira sekolah non-boarding yang khusus wanita, yang memperhatikan akhlak pendidikan wanita, kita juga cukup banyak. Di wilayah Jakarta, seandainya ibu tidak ingin anak tersebut dalam boarding, ibu bisa mencari sekolah yang Islami. Hati-hati. Pilihan ini akan menentukan masa depan anak ibu. Setelah ibu berjuang dengan penuh keikhlasan, mengajak anak ibu juga untuk bermusyawarah dari waktu yang begitu dini, insya Allah mudah-mudahan dengan usaha dan doa ibu untuk anak ibu, Allah berikan petunjuk dan hidayah. Adapun sekolah-sekolah SMA yang kita jumpai di luar pada saat ini, sekolah yang hanya memberikan informasi tapi mencemarkan kebersihan jiwa anak-anak kita, bahkan merusak. Sedikit sekali sekolah-sekolah yang peduli terhadap akhlak anak-anak didiknya. Padahal kita tahu di Jepang, mereka memperhatikan karakter building itu selama 3 tahun sebelum anak-anak tersebut menerima pelajaran yang bermacam-macam. Selama 3 tahun diberikan pendidikan akhlak atau etika. Di Belanda juga demikian. Tidak heran kalau mereka maju. Kalau kita akhlak berada pada urutan yang terakhir. Yang penting ilmu yang bisa menghasilkan uang. Maka tidak heran kalau melahirkan pejabat-pejabat yang korup, yang khianat. Karena apa? Karena ilmu tanpa diiringi dengan iman dan akhlak. Jadi hendaknya ibu betul-betul perlu memberikan perhatian khusus buat anak ibu. Dan jangan menggunakan instruksi, tapi ajak bermusyawarah. Anak yang sedang tumbuh dalam usia menengah atas ini, anak yang sudah mulai memasuki usia dewasa. Jangan segala sesuatu ibu yang pilihkan. Sampai beli sepatu, beli pakaian, beli ini, beli itu. Akhirnya si anak tidak punya kepercayaan terhadap dirinya. Tapi latih anak untuk memilih. Tinggal ibu lihat. Kalau pilihannya tepat, ibu dukung. Kalau pilihannya salah, ibu berikan penjelasan. Jangan menggunakan bahasa cacian dan makian yang menimbulkan nanti endapan-endapan yang tidak sehat dalam jiwanya. Dan nanti juga dia akan perlakukan anaknya dengan cara yang sama. Jadi ibu, sebagaimana pesan Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Lindungi diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Atau seandainya ibu katakan tidak condong pada sekolah boarding atau sekolah yang reguler, ya, ibu bisa memilihkan homeschooling buat anak ibu. Sekarang banyak homeschooling yang cukup menarik. Dia tidak masuk sering-sering, ya. Bahkan banyak yang menggunakan online, ya. Kemudian dia bisa memilih tempat homeschooling yang kira-kira cukup baik. Tapi memang dia tidak bersosial. Tinggal di rumah, di tengah-tengah keluarga, masyarakat, biarkan anak ibu untuk bersosial dengan cara yang baik, di bawah bimbingan ibu. Kalau seandainya ibu masih khawatir dengan sekolah, katakan boarding, atau sekolah yang ibu anggap masih tidak menenteramkan, pilih homeschooling. Saya punya anak juga, bahkan cucu, ya, orang tuanya memilihkan untuk memasukkan anak di sekolah homeschooling. Karena khawatir terhadap pergaulan di luar, apalagi perempuan. Nah, kasus yang kedua. Ayah ibu berselisih faham dalam menentukan pilihan anaknya. Sebetulnya dalam usia perguruan tinggi, anak ibu sudah harus mempunyai kemandirian dalam menentukan pilihannya. Orang tua mengajak anak bermusyawarah sama-sama. Ingatkan bahwa kamu hidup bukan hanya untuk kehidupan dunia yang singkat ini. Ya, kamu nanti akan berumah tangga. Kamu juga akan menghadapi beban kehidupan rumah tangga, pendidikan anak-anak kamu. Jadi apa yang kamu pilih harus mempertimbangkan peran kamu di masa akan datang. Jangan hanya asal condong, asal suka, asal enak, tapi pertimbangkan apa yang kamu pilih ini dengan peran kamu sebagai seorang laki-laki, suami, sebagai seorang bapak, sebagai seorang juga anggota masyarakat.
Seni merupakan hal yang indah. Seni merupakan hal yang indah. Selagi seni tersebut tidak bertentangan dengan keridhaan Allah. Tetapi peran kamu akan terbatas. Dan banyak kendala-kendala dalam seni yang membuat kamu itu tidak bebas bergerak. Karena banyak hal-hal dalam seni yang populer pada saat ini bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang masuk dalam dunia seni, akhirnya masuk dalam dunia bebas, dalam dunia juga katakan dugam, berkumpul, dalam lingkungan yang kurang sehat. Jadi kecondongan seni kamu bisa kamu kembangkan tanpa sekolah. Bahagian dari hobi kamu. Kamu kembangkan, kamu bisa kursus ya untuk mempelajari seni. Tapi hendaknya pilihan perguruan tinggi kamu ini ya, yang bisa menopang, membantu kamu untuk menjalankan tugas kamu sebagai suami maupun sebagai ayah. Begitu juga sebagai anak yang berbakti pada kedua orang tua. Karena orang tua kamu kan tidak selamanya mereka akan mampu bekerja. Kalau sekarang mereka memberikan dukungan buat kamu ya, dalam keadaan sehat, satu hari nanti bisa saja mereka membutuhkan bantuan kamu. Kewajiban kamu pada orang tua begitu besar. Saya sebetulnya condong ya, kalau anak tersebut ya bukan tipe yang suka mempunyai visi yang panjang di sekolah perguruan tinggi untuk meraih katakan S1, S2, S3 melakukan penelitian ya, sebaiknya mengambil sekolah yang siap pakai. Sekolah politeknik kan bisa. Sekolah politeknik. Karena kalau orang memilih sekolah yang panjang seperti S1, S2, S3 ini orang yang punya visi yang cukup cukup jauh ke depan. Oleh karena itu kita lihat di Amerika, di Eropa, sebagian besar orang tidak mengambil bidang ini. Mereka mengambil bidang-bidang ya, yang siap untuk pakai. Subhanallah, tamatan politeknik mereka bahkan sekolah menengah atas kejuruan. Sekolah menengah atas levelnya level SMA. Mereka begitu sampai di Indonesia menjadi bos. Yang tamat dari sekolah perguruan tinggi katakan PhD jadi bawahannya. Kenapa? Yang meraih gelar PhD tidak punya pengalaman di lapangan, sedangkan dia terlatih untuk apa? Menguasai bidangnya secara praktis, bukan secara teori. Jadi sebaiknya ibu bermusyawarah dengan bapak. Pertama-tama satukan persepsi bapak dan ibu. Karena perbedaan pendapat akan menyebabkan anak mengalami kebingungan. Suami istri menyatukan persepsi, ya, kemudian mengarahkan anak, mengingatkan bahwa hidup ini bukan hanya kehidupan dunia. Ayah ibu bertanggung jawab terhadap amanat yang Allah berikan. Arahkan anak kepada pekerjaan yang kira-kira atau kepada pilihan yang akan mengantarkan dia untuk menjadi seorang yang siap untuk bekerja. Karena banyak sarjana kita temukan, ada yang S1, S2, tapi nggak siap kerja. Cuma sarjana, tapi menjadi sarjana pengangguran. Sampai terkadang kita jumpai orang-orang yang memperbaiki sanyo, memperbaiki AC, dia bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan apa? Dia yang masih tidak jelas kemana dia akan bekerja. Saya bukan meremehkan orang-orang yang menempuh pendidikan tinggi, tidak. Tapi pilih untuk diri kita yang cocok, yang sesuai dengan peran kita. Dan ingat, kita akan menjadi orang yang memikul tanggung jawab. Bukan hanya istri anak kita, orang tua kita. Itu menjadi tanggung jawab kita yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi jangan orientasi kita materi semata, tapi orientasi kita adalah menjalankan amanat Allah dengan sebaik-baiknya, baik dalam kehidupan dunia, ya. Kemudian amanat yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita silau dengan orang-orang yang cepat kaya, cepat maju dengan cara korupsi, dengan cara berkhianat, atau pejabat-pejabat yang kemarin masih nggak punya apa-apa, sekarang punya rumah mewah, mobil mewah. Semua itu sebetulnya merupakan bahan bakar yang akan membakar dirinya di hari kemudian nanti, yang akan menimbulkan kegelisahan sepanjang hidupnya. Kalau mereka-mereka yang hidup menyeleweng mau membuka rahasia hati mereka, saya yakin
orang-orang akan mengatakan, ya Allah jauhkan kami dari kehidupan yang mereka lalui. Karena hati mereka gelisah, penuh dengan nafsu angkara murka. Jadi Bapak Ibu pertama-tama harus duduk sama-sama. Kemudian istikharah, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus yang pertama, jadi yang pertama tadi juga istikharah. Karena kalau kita istikharah, itu meminta Allah yang memilihkan. Di samping musyawarah, kita istikharah. Nah, suami istri juga ingat, jangan bapak dengan egonya, ibu dengan egonya, ya, atau anak juga dengan egonya. Tapi biasakan bapak ibu bermusyawarah, ajak juga anak duduk sama-sama. Tapi ingat, bapak ibu tidak boleh berbeda di hadapan anak. Istikharah, berpikir bersama-sama, setelah itu panggil anak, ajak dia berdialog. Karena kalau bapak ibu sudah berbeda, anak akan mengalami kebingungan. Nah, kebingungan ini kalau meningkat terus-menerus akan menimbulkan kecemasan, akan menimbulkan nanti wal'iyadzubillah, akhirnya anak tersebut memiliki pribadi ganda. Akhirnya satu pribadi bapaknya, satu pribadi ibunya. Akhirnya lahir muncul penyakit bipolar, wal'iyadzubillah, artinya dua kutub. Jadi kita harapkan Bapak Ibu sama-sama ya menyatukan persepsi, beristikharah, mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pilihan ini jangan dipandang sepele. Jangan mengatakan ini cuma pilihan sekolah. Tidak, ini menentukan nasib anak ibu di masa akan datang dan juga menyangkut amanat yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan silau dengan dunia dan mereka-mereka yang sedang hidup beriforia dalam kehidupan dunia ini. Pilih untuk kita yang sejalan dengan keridhaan Allah. Kasus yang ketiga. Berkaitan dengan seorang wanita atau anak wanita menutup diri di kamar. Tidak mau keluar. Bahkan tidak mau berkomunikasi dengan ayah maupun ibunya. Saya banyak menjumpai kasus seperti ini. Orang tuanya tanya, dia tidak menjawab. Saudaranya tanya, tidak mau sama sekali menjawab. Sampai orang tua bingung kenapa. Ternyata anak ini karena tidak memiliki ventilasi, ingin mengungkapkan isi hatinya selalu ditahan, ditutup, karena orang tuanya mirip dengan instruktur di TNI atau kepolisian. Jadi anak harus mendengar, harus taat, harus tunduk. Orang tua lupa anak juga memiliki perasaan, memiliki keinginan, memiliki juga dengan sendirinya kecondongan untuk didengar sebagaimana ya dia harus mendengar. Dia juga ingin apa yang diinginkan bisa didengar. Nah, banyak orang tua tidak sempat atau tidak mau mendengarkan keluh kesah anaknya. Kamu anak kecil tahu apa? Orang tua punya pengalaman, kamu ikuti orang tua, kamu pasti sukses. Ini salah besar. Salah besar. Walaupun dia lahir dari rahim ibu, walaupun lahir dari sulbi bapak, tapi ingat bahwa anak kembar saja bisa memiliki kecondongan yang berbeda. Anak ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dalam keadaan suci, bersih. Nah, pengaruh-pengaruh dari luar ini akan berpengaruh terhadap dirinya. Apabila orang tuanya bijak, mengajak dia berpikir, mengajak dia merenung, kemudian membangun kepercayaan dalam dirinya, dia akan menjadi anak yang mandiri, punya kepercayaan. Dan dia akan menghargai orang tuanya. Setiap ada masalah, sebelum pergi ke orang lain, dia akan menceritakan pada kedua orang tuanya. Kenapa? Dia merasa orang tuanya bisa menerima, mendengar tanpa rasa takut. Tapi kalau si anak menjumpai orang tuanya menutup diri, orang tua hanya mengeluarkan perintah dan instruksi tanpa sama sekali mau mendengarkan apa yang di hati anaknya. Padahal si anak ini punya pengalaman yang tidak dialami oleh ayah ibunya. Saya ingat ketika saya pada saat itu mungkin berusia 15 tahun. Pada saat itu muka dalam keadaan muram, hati dalam keadaan gelisah, mengalami kebingungan. Lalu seorang tua tanya, kenapa kamu? Saya bilang lagi stres. Stres apa? Kita orang tua yang cari uang, yang bersusah payah. Kamu anak muda, apa yang kamu pikirkan? Dia tidak tahu bahwa kita
bisa mengalami stres karena kegelisahan, karena kebingungan, karena sistem nilai yang kontradiksi di tengah-tengah kita. Kita bingung mana yang kita harus pilih. Kita ingin memilih sesuatu, tapi tidak punya keberanian dan tidak ada yang memberikan dukungan buat kita. Tapi kita dipaksakan untuk mengikuti sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi di sini kita harus tahu yang stres itu bukan hanya bapak-bapak. Anak pada masa puber bisa mengalami stres berat. Bahkan masih kecil. Kalau seandainya orang tuanya menutup diri, ya, menggunakan bahasa yang kasar atau bahasa pukulan, atau sering dibanding-bandingkan, lihat anak fulan tuh. Dibandingkan anak ini dengan anak fulan tuh, lihat anak fulan belajar, nilainya baik, sedangkan kamu apa yang kamu lakukan? Main, tidak suka belajar, mana bodoh. Lama-kelamaan apa? Akhirnya si anak betul-betul kehilangan kepercayaan dirinya. Kita harus tahu yang kita hadapi, baik itu anak kita, pasangan kita adalah makhluk yang memiliki perasaan. Oleh karena itu, sebagaimana kita ingin diperlakukan dengan baik dan mulia, dipercaya, perlakukan anak kita, pasangan kita juga dengan perlakuan yang baik dan mulia. Jadi, Bapak Ibu di sini, maaf, saya nggak kenal Bapak Ibu, ya. Tapi saya yakin, anak Ibu mengalami kondisi seperti ini, sebabnya tidak lebih daripada dua. Satu, faktor eksternal dari luar, ya. Seperti seorang wanita jatuh cinta pada seorang laki-laki, terus laki-lakinya putuskan dia pergi sama wanita lain, itu bisa menjadi salah satu penyebab. Atau di sekolah dilecehkan, diremehkan, ya. Atau faktor internal dari dalam rumah, dan ini paling banyak. Karena biasanya seorang anak kalau di rumah penuh percaya diri, orang tuanya erat bersama dirinya, di saat menghadapi guncangan di luar, dia bisa lebih tahan. Tapi begitu rapuh dalam rumah, menghadapi guncangan di luar, dengan gampang dia terjatuh. Jadi saya punya dugaan, faktor yang menyebabkan anak bapak ibu seperti ini dari dalam rumah. Coba ubah sikap bapak dan ibu. Ubah sikap bapak dan ibu dalam menghadapi anak ibu. Kalau perlu panggil anak ibu. Ayah, ibu, kalau bapak merasa salah, selama ini mungkin bersikap keras terhadap kamu. Tidak mendengarkan juga perasaan kamu, isi hati kamu. Mulai saat ini ayah ibu, ya, akan memperbaiki sikap ayah ibu kepada kamu. Kalau seandainya ayah ibu bersalah, gak ada halangan. Bapak ibu juga minta maaf. Nah, sekarang kita ingin dengarkan apa sebetulnya persoalan kamu. Itu gak langsung akan disambut. Mungkin si anak bakal bilang, jangan-jangan ini cuma pancingan aja. Betul gak? Ibu harus tunjukkan, demikian pula bapak, bukan hanya sekali sabar. Jangan begitu ibu gak ditanggapi, bapak gak ditanggapi, ibu marah sama bapak. Apalagi yang bapak ibu harus lakukan terhadap kamu. Itu cara-cara seperti ini bukan mengobati, malah menambahkan penyakit. Malah kalau bisa, orang yang kira-kira bisa, ya, menyentuh hatinya, membuka perasaan teman dekatnya, kalau bisa sering datang ke rumahnya, bicara sama dia. Nah, jangan ditakuti, apa yang diinginkan bahkan sambut temannya, ya, biar duduk bersama-sama sampai hatinya, kegelisahan, ketakutannya hilang. Persis seperti seekor ayam. Pertama kita mendekati kan lari. Begitu pelan-pelan kita berikan makan, pelan-pelan kita usap, lama-kelamaan dia akan memburu kita pada saat kita datang. Nah, manusia sebetulnya perasaannya lebih halus lagi dari semua itu. Dan ingat, jangan pernah orang tua lupa berdoa kepada Allah. Bapak ibu pada saat sujud, setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, beristighfar, mohon pada Allah agar Allah memberikan bimbingan hidayah kepada anak bapak dan ibu. Ingat, pada masa-masa permulaan lebih mudah. Kalau sudah mulai, ya, penyakit tersebut lama mengendap bersama dirinya, lama-kelamaan semakin sulit untuk diobati. Oleh karena itu, selagi masih dini, coba usahakan bapak ibu berdoa, membuka diri bersama anak. Kalau kita terhadap teman-teman kita bisa tertawa, tersenyum, mau mendengarkan mereka, keluarga kita lebih patut untuk kita dengarkan. Kalau ada kebaikan kita berikan pada orang, kebaikan buat keluarga kita itu lebih patut. Kalau kata-kata manis kita berikan buat orang, untuk keluarga kita, mereka lebih utama untuk menerima kata-kata manis tersebut. Oleh karena itu Allah berfirman, wa qulu linnasi husna.
ucapkan kata-kata yang baik bagi manusia. Dan Allah ingatkan agar kita memilih kata-kata kita, memilih diksi kita, karena syaitan berusaha mempergunakan kata-kata yang tidak tepat ini untuk menimbulkan kebencian. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan pada hamba-hambaku untuk memilih perkataan yang terbaik. Bukan hanya benar, tapi yang terbaik di antara yang benar. Inna syaitana yanzahu bainahum. Syaitan berusaha untuk menaburkan kebencian, permusuhan di antara kalian. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguh syaitan merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Suami istri baik-baik lagi saling mencinta, gara-gara salah omong ribut sampai berpisah. Wal iyadu billah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Pertanyaannya, telahkah kita menjadi sahabat bagi anak-anak kita? Dan kalau tadi tawaran untuk pilihan sekolah adalah boarding school atau yang satunya lagi tentu juga bagian dari yang perlu dipertimbangkan. Tetapi kira-kira Ustadz Abu Bakar, Mas Krisna akan memberikan tambahan informasi apa ya? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji yang baik dan benar hanya kepada Allah. Dan kepada Allah kita hanya berserah diri. Di mana kesederhanaan itu adalah tempat yang Allah berikan, yang sederhana. Kesederhanaan itu penting dalam berbagai macam. Dalam berbagai hal, yang penting adalah sederhana. Ketika kita melihat sesuatu yang sederhana, di situ kita akan lebih tenang dibandingkan dengan yang berlebihan, yang berkurang. Maka yang sederhana itulah yang paling nikmat kita ambil. Dalam berbagai macam kasus. Di antaranya yang tadi diutarakan 2 poin yang sama. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memilih sekolah yang baik. Sekolah yang baik itu yang bagaimana? Tentunya kita akan memilih yang baik. Oh, ada yang bagus, ada yang mentereng, ada yang pendidikannya seperti ini. Tidak. Yang sederhana. Yang bagaimana yang sederhana? Yang menikmati, yang dimana anak-anak kita itu duduk dengan tenang, dengan akhlak, dengan berbagai macam persoalan. Apalagi sekarang yang dikatakan kurikulum merdeka. Bagaimanapun kurikulum itu mau merdeka, mau menjajah, mau apa saja, tidak akan bisa. Yang penting bagaimana diri anak itu duduk di sekolah. Duduk di sekolah inilah yang paling penting. Apakah di tempat itu berbagai macam ada peristiwa yang negatif, yang tidak baik, yang tidak benar, akan terpengaruh sama diri anak itu? Tidak. Bagaimana mendidik anak kita ini dari kecil hingga dewasa benar-benar rapi. Jadi tidak lagi kita menuntun, tidak lagi menentukan, tidak lagi memilihkan, tidak. Anak itu memiliki apa yang diinginkan. Apa yang menjadi keinginan dirinya, itu yang menjadi keinginan. Bagaimana dia bisa menentukan? Bagaimana dia bisa melihat sesuatu? Karena dia mempunyai sesuatu.
dengan mudahnya, dengan gampangnya dia akan melakukan. Jadi anak itu terpilih untuk dipilih. Dia akan memilih, dia akan mengambil, dia akan menentukan sesuai dengan dirinya. Apalagi yang kedua, memilih tujuan, memilih arah, memilih sesuatu yang dia akan lakukan. Dia sudah harus menentukan dari SMP, SMA, itu dia sudah bisa menentukan. Tidak lagi kita yang memilihkan, harus masuk di IKJ, harus masuk di Politeknik, harus masuk di universitas, harus masuk. Tidak. Yang penting bagaimana diri individu itu ditanamkan. Kalau ditanamkan dari SMP, SMA sudah terarah, maka dengan sendirinya anak itu akan mengambil apa yang menjadi tujuannya. Dia akan mengambil apa yang menjadi tujuannya. Apakah itu politeknik akuntansi, apakah itu bisnis, apakah itu teknik di IPB, di ITB, atau di mana saja. Dia akan berpikir bagaimana saya. Apa yang menjadi keasikan dirinya itu yang begini. Bagaimana dia bisa keasikan dirinya? Karena dirinya sudah mempunyai bekal. Bekal ini, akhlak ini, ketentuan ini yang menjadi pendidikannya yang benar-benar menjadi terarah. Orang tua jadi enak. Orang tua akan menjadikan rileks. Bagaimana? Oh iya, dia memilih sudah terarah. Tinggal masukkan saja di mana saja. Mau sekolah di boarding, mau sekolah di SMA, mau sekolah di mana. Kita akan lihat dirinya. Tapi kita atur. Ada akhlak dari SD. Dari SD itu ditentukan. Bagaimana dia menentukannya? Di SD itu kita yang menentukan. Kita yang mengarahkan. Di SD itu orang tua lah yang penuh dengan berpikir kemana anak itu nantinya. Kemana anak itu nantinya. Jadi dari SD itu orang tua sudah mulai jeripayahnya. Arahkan. Bukan arahkan ke akuntansi, ke ITB. Bukan. Akhlaknya, bekalnya, kemampuannya. Itu yang penting. Ada pengajian, di sekolah tidak dipengajikan, di rumah dibuat satu pengajian. Jadi ditata dengan baik di SD. Setelah di SD sudah masuk SMP, di situ dia mulai memilih. Dia mulai memilih, saya harus pergi ke sini, saya harus pergi ke sini, saya harus sekolahnya di sini. Itu di situ SMP. Kalau di SD-nya sudah dibekalkan. Tapi kalau belum, oke. Kalau belum, ya di SMP-nya sedikit-sedikit adat ikut campur ayahnya. Selanjutnya, anaknya. Kalau kuliah masih ditentukan juga. Tidak, pilihan itu ada pada anak. Dia nggak bisa milih. Dia hanya punya pikiran dari temannya, ada IKJ, ikut IKJ. Ada di IPB, ikut IPB. Ada di sini, ikut di sini. Dia hanya ikut-ikut. Jangan sampai terjadi dia ikut-ikutan. Kalau anak SMP, SMA, dia sudah menjadi dirinya, dia akan melakukannya. Jadi dari SMP, SMA itu dia sudah menentukan dirinya. Bagaimana dia menentukan dirinya? Dia akan mempunyai dari SD
sudah ditentukan, maka dia akan bisa memilih, mengatakan, menyampaikan pesan-pesan ini. Maka perhatikan anak-anak kita dari SD sampai SMP, lepaskan dirinya, ditentukan dirinya, jadikan dirinya. Dirinya adalah dirinya. Itu yang penting. Kalau anak sudah menjadi dirinya, maka dia hebat. Dia akan menjadi diri yang baik dan bagus insya Allah. Dan yang ketiga, ada seorang yang berada di dalam kamar sendiri. Dia tidak mau perhatikan sama orang lain. Apa yang terjadi? Dia tidak inginkan interaksi dengan orang lain. Dia tidak inginkan berkata-kata dengan orang lain. Dengan mamanya, dengan papanya. Apa yang terjadi? Karena ada sesuatu yang dia simpan. Dia tidak ingin sampaikan. Dia tidak ingin ungkapkan. Maka mamanya dengan tenang menyampaikan, maafkan mama, maafkan papa. Pertama-tama kata-kata maafkan mama, maafkan papa. Hanya mengatakan maaf. Maafin mama, mama kalau salah, mama penuh dengan kesalahan. Tadi waktu itu begitu, habis bagaimana kamu begitu. Tidak perlu mengatakan seperti itu. Katakan maafkan mama. Hanya mengatakan maafkan mama. Setelah itu berikan senyuman. Dengarkan apa yang dia tidak ingin bicara, dia biarkan. Oke. Besok, lusa, katakan lagi. Pada satu saat nanti, apa yang bisa mama dengar dari kamu? Apa yang bisa mama dengar dari kamu? Ketika sudah meminta maaf, apa yang bisa mama dengar dari kamu? Insya Allah, kalau dia sudah seperti itu, dia akan mengungkapkan, susah, habis nggak bisa lagi. Artinya dia sudah bicara. Dia sudah bicara. Apakah dia dari internal atau eksternal? Kita tidak pernah mau melihat itu dulu. Yang penting, maafkan mama. Apa yang bisa mama dengar? Apa yang bisa mama dengar? Itu kata-kata maafkan mama dan apa yang bisa mama dengar. Hanya satu kata itu yang kita sampaikan. Dan kita nggak perlu apa yang bisa mama dengar. Mama mau dengar apa yang kamu ngomong. Kamu ngomong juga mama mau dengerin deh. Mama mau sampai dengerin. Bener-bener mama nggak akan mau ngomong lagi. Padahal dia lagi ngomong. Tidak seperti itu. Apa yang bisa mama dengar? Diam. Berikan kesempatan, dia akan berpikir. Mama mau dengar apa enggak nih? Mama dengar apa enggak ya? Mama mau dengar apa enggak ya? Cuman seperti itu. Dengarkan. Oke, kalau tidak mau, baik. Nanti lagi ya. Nanti sore kita akan bicara. Berapa jam kemudian kita duduk ngobrol sedikit. Kita katakan mama akan mendengar. Dan kemudian diam. Dengarkan apa yang dikatakan. Setelah dia sudah mengatakan, dengarkan saja. Baik atau enggak baik, dengarkan saja. Oke, selesai. Setelah itu saya yakin dia akan bicara. Apa yang mama bisa dengar? Insya Allah. Jadi, maafkan mama, apa yang bisa mama dengar? Itu modal utama. Insya Allah. Mas Krishna, mampukah
Wahai ikhwan akhwat, mampukah kita menjadi orang tua sebagaimana yang sedang dibahas kali ini? Sayang waktu kita sudah tidak panjang lagi, Mas Krisna. Dari kesimpulan apa tadi yang kita dengar, saya ingin menegaskan dan mengingatkan kembali. Hati saya, hati kamu, hati kita semua di tangan Allah. Oleh karena itu, kelurusan kebersihan jiwa kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah buka pintu doa bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga turunkan bimbingan petunjuknya bagi kita semua. Ikuti tuntunan Allah, berdoa kepada Allah, hati kita insya Allah akan menyatu dalam keridhaan Allah. Oleh karena itu, banyak-banyak berdoa. Bapak Ibu juga sholat, apalagi di waktu malam, pada saat sujud mohon pada Allah. Saya merasakan bahwa kita melarikan diri kepada Allah, kembali kepadanya dengan sholat, hati yang tadinya keras, gundah gulana menjadi lembut, dan langsung kita rasakan betul-betul kedamaian masuk ke dalam hati kita. Hanya bersama Allah jiwa kita akan damai. Begitu kita terpisah dari Allah, kita akan terjerumus dalam kegelapan, keresahan, dan kegelisahan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah curahkan rahmatnya atas kita, anak kita, keluarga kita, ampuni dosa kesalahan kita. Dan mudah-mudahan hidup kita di masa akan datang lebih baik, lebih mulia, penuh kepedulian terhadap keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, dan bangsa kita. Hingga dapat betul-betul hidup dengan membawa atau sebagai rahmat di tengah-tengah masyarakat kita. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Baraja. Jadi Mbak Nuning, kita mudah-mudahan bisa menjadi sahabat bagi anak kita. Amin, insyaallah. Dan ada kondisi-kondisi tertentu kita boleh minta maaf pada anak kita ya. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, terutama pada saat sujud di sholat malam. Terima kasih sekali lagi Ustaz Hussein, Ustaz Baraja. Saya Muhammad Krisna. Kemudian Latif Setiabudi dan Algi, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.